Apapun habit yang pengen kita bentuk, kuncinya cuma 3. Hai, Assalamualaikum semuanya. Saya excited banget menyapa teman-teman hari ini. Karena setelah sekian lama video ada buku kita hold, akhirnya sekarang kita akan nyambung lagi di episode ke-15. Nah, di video kali ini, buku keren yang bakal saya bahas berjudul Good Habits, Bad Habits, karya Wendy Wood. Untuk yang belum kenal dengan Wendy Wood, beliau adalah seorang guru besar atau profesor psikologi dan bisnis di Universitas Southern California. Udah sering nulis di Washington Post dan The Los Angeles Times, dan hasil penelitiannya tentang pola pembentukan habits juga sering banget ditampilkan di The New York Times, Chicago Tribune, majalah Time, dan USA Today. Untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang hasil pemikiran Wendy Wood, teman-teman bisa cek situsnya di www.goodhabitsbadhabits.org yang menjadi platform tempat ia menyampaikan wawasan ilmiah tentang habit dan bagaimana pola membentuknya kepada masyarakat luas. Dua alasan kenapa saya memilih untuk mereview buku ini. Alasan pertama adalah buku ini menjelaskan tentang habit tidak dari sudut pandang generalis, melainkan dari sudut pandang scientific. Menarik ya, Wendy Wood membuktikan bahwa ternyata apapun warna kulit, apapun kebangsaan, apapun profesi, dan seterusnya, maka sebetulnya habit itu amat sangat bisa kita bentuk, selama kita tahu kata kuncinya. Ada satu hal yang menarik. Menurut Wendy, ketika kita melakukan aktivitas secara sadar, kita masih mikir nih caranya, urutannya, siapa yang harus dihubungi, dan hal-hal teknis lainnya, maka itu belum disebut sebagai habit, itu hanya aktivitas biasa. Justru ketika kita melakukan aktivitas atau rutinitas yang udah dilakukan secara nggak sadar, rutinitas seperti bangun pagi, panasin air, ngeracik kopi, olahraga, stretching, meditasi, dan ibadah. Kita ngebuat to-do list di hari itu. Awalnya mungkin kita mikir dalam melakukan rutinitas tadi. Mulai dari takaran kopinya harus seberapa banyak, airnya seberapa banyak, olahraganya apa, berapa lama, bagaimana. Namun setelah diulang-ulang, terus kita lakukan secara konsisten dalam kurun waktu tertentu, maka otomatis pilihan-pilihan aktivitas kita tadi itu kita lakukan tanpa harus mikir lagi. And that's it, habit. Nah, yang menjadi menarik justru adalah ketika Wendy Wood dengan kapasitas keilmuannya menjelaskan semua hal tadi secara saintifik dan mampu membuktikan itu lewat research pada manusia. Maka menurut saya that's cool, karena selama ini kan kita dengarnya motivasi ya, inspirasi. Nah, ini dibuktikan secara logis. Jadi masuk akal. Gak sekedar motivasi di awal, semangat di awal nih untuk menjadi lebih baik misalnya. Tapi setelah dilewati ternyata berat dan akhirnya meninggalkan aktivitas atau rutinitas tersebut. Namun melihat sesuatu dari sudut pandang logis, kemudian memutuskannya, mempersiapkannya, mulai melakukannya, menikmatinya, dan konsisten, maka apapun habit atau kebiasaan itu dengan sendirinya ia akan terbentuk menjadi karakter. Alasan yang kedua kenapa saya memilih untuk mereview buku ini adalah karena yang menulis dan yang melakukan research otomatis adalah seorang pakar dalam dunia habit itu sendiri. Pakar yang dimaksud adalah dia yang memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan riset tentang bagaimana habit manusia itu terbentuk. Nah teman-teman, saya langsung aja, buku setebal 300 halaman ini yang saya pegang adalah yang versi bahasa Indonesia. Sebenarnya bicara tentang 3 komponen utama atau kunci utama bagaimana caranya habit itu terbentuk dan dibentuk. Baik secara sadar, kita nih yang memutuskan, ataupun secara tidak sadar, lingkungan yang membentuknya. Kita mengulang-ulang aktivitas tertentu yang kemudian itu menjadi habit, dari habit kemudian itu jadi karakter. Kunci yang pertama adalah the context atau surrounding alias lingkungan. Well, ini klise sih, tapi let me explain it first. Lingkungan yang dimaksud ini bisa benda mati, bisa juga benda hidup. Contohnya, setiap pagi Sally ngebuat kopi nih misalnya, dengan merek atau brand tertentu. Sally ngeracik sendiri dengan takaran tertentu, air panas dengan suhu tertentu, ditambahin bisa jadi creamer tertentu, di dapur yang sama, dan dengan gelas yang bisa dibilang sama. Terus diulang-ulang terus sampai membuat kopi itu
nggak perlu Sally pikirin lagi. Saat membuat kopi, Sally justru mikir apa yang akan dikerjakan hari ini, jam sekian, meeting dengan siapa, ngisi seminar di mana, ada deadline apa, berapa naskah yang harus diselesaikan. While I'm doing something physically, my cognitive is actually not there. Saat Sally melakukan sesuatu secara fisik, misalnya bikin kopi nih, atau mungkin lari pagi, atau mungkin cuci piring, atau mungkin bersihin kamar, jemur kain, nge-gym, atau apapun yang secara fisik dilakukan, tanpa kita harus memikirkannya terlalu lama, kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Maka that's actually habit. Sambil lari kita dengerin podcast nih misalnya, dan sebetulnya pikiran kita ada di perbincangan podcast itu, bukan di cara berlari atau berapa kalori yang sudah dibakar. Saat cuci piring misalnya, kita sambil teleponan, kita udah gak terlalu memikirkan bagaimana cara mencuci piring yang baik. Atau ini piring-piring kapan selesai dicucinya ya. Pikiran kita justru ada pada dia yang di seberang sana. Nah, Wendy Wood menjelaskan teman-teman bahwa yang dimaksud dengan multitasking yang efektif dalam membangun habit itu adalah menggabungkan dua aktivitas. Yang satu adalah kognitif, yang satu adalah fisik. Nah, konteks ini perlu dibangun teman-teman. Gimana cara membangun konteks atau lingkungan? Jawabannya simpel. Kita bisa cek semua yang ada hubungannya dengan aktivitas atau habit yang sedang kita bangun tersebut. Maka yuk kita pastikan semua itu adalah sesuatu yang kita pilih dan kalau bisa kita sukai. Contohnya nih, biasanya kita mau belajar, mau fokus ngerjain soal. Maka yang namanya mengatur surrounding adalah kondisi meja belajar, kondisi kamar, lembaran-lembaran soal yang udah kita persiapkan. Atau kalau itu di gadget misalnya, soal-soalnya udah dicari dan dipersiapkan. Sehingga ketika keesokan harinya tiba, kita bukan lagi mempersiapkan semuanya baru di hari itu. Nah teman-teman, ini sebetulnya membedakan mana yang sedang berusaha membangun habit secara konsisten agar menjadi karakter dan mana yang sebetulnya hanya sekedar menjalani rutinitas yang akan segera berubah seiring berubahnya lingkungan. Hal yang sama juga terjadi pada olahraga, makan sehat, bangun pagi, membaca, menjadi produktif, disiplin, apapun habit yang saat ini sedang kita usahakan untuk install menjadi karakter, maka yuk kita pastikan buat surroundingnya, baik benda mati maupun benda hidup atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Support sistemnya kurang lebihnya. Semuanya harus mendukung untuk melakukan itu secara berulang-ulang dan kalau bisa sama, nggak berubah. Hingga kita tidak perlu mikir lagi saat melakukannya. Bisa jadi di tempat yang sama, dengan alat-alat yang sama, dengan orang yang sama, dengan waktu atau jam yang juga sama. Karena people lose habits when the context changes. Kita kehilangan habit yang konteks atau surroundingnya juga berubah. Untuk itu, ada baiknya semua yang diupayakan sama, sampai habit itu jadi mengkristal sebagai karakter dalam diri. Kunci yang kedua adalah repetition. Ini sebenarnya udah clear banget bahwa habit itu adalah tentang pengulangan. Bener ya? Ini menarik ketika Wendy menjelaskan secara scientific bahwa habit system is sort of particular connection in our neuron connection system in our brain that stores things that we repeat. Yang artinya kurang lebih, habit system itu sebetulnya adalah sistem koneksi neuron yang ada di otak kita yang terbentuk karena berdasarkan apa yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Jadi kalau ada yang bertanya siapa kita atau bagaimana cara kita menilai diri kita, maka cek apa yang sering kita kerjakan dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Karena itu yang akan menjadi habit, itu yang akan jadi karakter. Mungkin yang dipikirannya adalah tidak ingin menunda-nunda, namun yang terjadi adalah kita terus menunda-nunda. Maka kita adalah procrastinator. Kita adalah orang yang suka menunda-nunda. Faktanya demikian. Yang ada di pikiran kita adalah kita nggak pengen leye-leye, nggak pengen scrolling berlebihan di atas kasur, tapi yang dilakukan adalah demikian. Maka mau nggak mau harus kita akui, kita adalah si pemalas itu. Mungkin yang ada di pikiran kita adalah kita pengen banget nih hidup sehat, tapi kenyataannya kita malas olahraga, kita makan nggak sehat, maka realitasnya adalah kita orang yang tidak sehat. Nah teman-teman, Wendy Wood dengan sangat apik menjelaskan dalam bukunya ada perbedaan antara pikiran yang ideal dengan realitas kehidupan yang kita ciptakan. Yang jembatan penghubungnya adalah habit itu sendiri. Wajar banget kalau Wendy mengartikan habit sebagai a certain way of learning, cara atau jalan tertentu dalam mempelajari sesuatu yang bisa jadi nggak kita ketahui, nggak kita sukai, namun kita berusaha melakukan itu. Awalnya kita masih berpikir dan sangat sadar saat melakukannya. That's totally okay.
repeatedly kita lakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya menjadi rutinitas bawah sadar yang kita lakukan. Maka itu yang disebut Wendy Wood sebagai habit dan akan menjelma menjadi karakter. Kunci yang ketiga adalah reward. Hasil penelitian Wendy menunjukkan bahwa gambaran 90% manusia ternyata cenderung mau melakukan sesuatu yang menyenangkan, yang enjoyable, yang fun, daripada yang sakit, yang menyedihkan, yang menyakiti. Meski kita tahu nih bahwa ujungnya ada goal besar yang sedang kita tuju misalnya. Hanya 10% manusia yang mau memaknai pain atau rasa sakit sebagai bagian dari proses yang memang harus dilewati. Nah, ini relate banget dengan kita, anak muda di abad 21. Di mana semua hal bisa kita dapatkan secara mudah, cepat, nyaman, dan kita nggak perlu harus merasa sakit. Nyaris apapun teman-teman, baik itu ilmu, pengalaman, wawasan, pertemanan, semuanya nyaris bisa kita dapatkan dengan mudah. Bahkan hanya sekedar untuk makan atau beli barang sekalipun, selama uangnya ada ya, bisa hanya dengan klik selesaikan pembayaran terus diantar ke rumah. Sekali lagi ini bukan tentang benar salah, tapi karena kecenderungan manusia adalah seperti itu, maka ini justru menjadi kunci dalam mengonsistensikan habit atau kebiasaan. Well, setidaknya ini yang saya pelajari dalam buku Good Habit Bad Habit-nya Wendy ini. Lakukan sesuatu, hal kecil, repeatedly, secara berulang-ulang, yang kita mengupayakan itu menyenangkan bagi kita, akan jauh lebih memberikan impact pada perubahan diri, minimal habit yang akan menjadi karakter pada diri sendiri. Karena hal kecil yang menyenangkan tadi akan terpatri, tertancap kuat dalam memori, dan ada keinginan untuk mengulangnya. Saat ada rasa ingin untuk mengulangnya karena rasa senang tadi, maka ini erat kaitannya dengan hormon dopamin yang kita keluarkan. Ada excitement atau rasa senang, ada rasa bahagia, dan gairah itu akan muncul. We experience that enjoyment as we are doing the thing. Kita bisa jadi mau melakukan aktivitas sebetulnya bukan karena suka dengan aktivitasnya, tapi karena rasa bahagia yang ada dan muncul saat melakukannya. Untuk itu, kita bisa membagi ini menjadi internal rewards dan external rewards. Internal rewards adalah sesuatu yang kita sisipkan nih dalam aktivitas yang sedang kita rutinkan tadi. Semisal jadi rajin baca buku karena nemu spot yang enak banget di kosan atau kamar kita. Atau kita jadi semangat belajarnya karena ditemani secangkir kopi atau coklat panas. Sesuatu yang sebetulnya simpel, namun kita sisipkan hal yang kita sukai, yang bisa menemani proses kita dalam melakukan aktivitas tersebut. Nah, sedangkan external rewards menurut Wendy Wood adalah sesuatu yang memang sengaja kita siapkan, khususnya sebagai post achievement kita. Karena sudah berhasil melakukan sesuatu atau sampai pada pencapaian tertentu. Nah, kalau ini nanti bisa juga disebut delay gratification. Kita mau menunda kesenangan kita. Nanti dulu deh nontonnya kalau tugasnya udah selesai. Mau beli barang atau makanan tertentu kalau ada pencapaian yang udah bisa kita dapat atas aktivitas yang sedang kita rutinkan menjadi habit tadi. Konteks, repetition, dan rewards. Itu dia 3 kata kunci untuk membentuk kebiasaan baik atau positive habit menurut Wendy Wood. Personally, I do recommend this book. Saya merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang saat ini sedang membentuk habit karena ada begitu banyak cerita-cerita nyata yang disajikan oleh Wendy Wood dalam bukunya. Komen di bawah kalau teman-teman saat ini sedang melakukannya atau sudah melakukannya dan tantangan apa yang teman-teman hadapi ketika berupaya untuk membentuk habit tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video ada buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.